illallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah Jalla Jalal, syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan apa yang kita butuhkan. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kontrakan untuk hidup di atas permukaan bumi ini. Apa sih kekurangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah berikan kepada kita nikmat kehidupan, Allah berikan kepada kita nikmat kesehatan. Namun terkadang kita yang sangat sombong dan congkak, yang tidak mau ruku dan sujud kepada Allah Jalla Jalaluhu. Para hadirin jemaah insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gelar Al-Amin. Bahkan Nabi yang telah dilantik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Nabi revolusi mental. Dari mental yang biadab menjadi mental beradab, dari mental jahiliyah menjadi mental ilmiah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu, yuk para hadirin pemirsa, mari kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan menguraikan tema yang berjudul indahnya silaturahmi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu nafsi. Tidaklah menjadi orang yang beriman, tidaklah dikatakan orang itu beriman hatta yuhibbu li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya kama yuhibbu nafsi, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Pemirsa dimanapun berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang silaturahmi ini sangat penting. Kenapa? Karena yang namanya persatuan, yang namanya silaturahmi, insya Allah salah satu diantaranya mampu memperbaiki persatuan di antara kita. Namun sangat ironi dan miris ketika silaturahmi dan persatuan itu sudah tidak ada lagi. Bayangkan para hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika orang bertetangga tidak lagi ada silaturahmi, orang yang bertetangga tidak ada lagi yang namanya persatuan, maka luar biasa kehancuran di negara kita. Coba kita lihat, bertetangga baku tidak omong, bertetangga baku bombe. Ini kan tidak mencerminkan budaya silaturahmi. Tetangganya beli mobil, dia sakit fatal. Tetangganya beli motor, dia kena penyakit tumor. Tetangganya beli kipas angin, dia kepanasan. Tetangganya beli pesawat terbang, dia malah wafat. Kenapa demikian para hadirin? Karena tidak adanya sifat silaturahmi di antara para tetangga. Para hadirin pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Jalla Jalal. Pernah suatu ketika Nabi Isa alaihissalam nobar, bahasa kerennya sekarang, nongkrong bareng dengan malaikat maut. Suatu ketika ada pemuda lewat, ditanyalah malaikat maut, bertanya malaikat maut kepada Nabi Isa, "Hei Isa,
Kamu tahu nggak? Pemuda yang lewat di depan kita sekarang ini tinggal 1 minggu lagi wafat, meninggal. Bertanya Nabi Isa alaihissalam, kok tahu malaikat maut? Tahu, ini kan pekerjaan gue, gitu loh. Oh iya, saya baru tahu. Ternyata pada saat itu apa yang terjadi? 1 minggu berlalunya waktu. Hari bergantinya siang dan malam. Bertemulah lagi malaikat maut dengan Nabi Isa alaihissalam. Suatu ketika berbincang dan nobar lagi. Suatu ketika berkatalah Nabi Isa alaihissalam, ternyata malaikat juga pembohong. Loh, kok pembohong? Kamu katakan malaikat maut, pemuda yang lewat 1 minggu yang lalu itu akan meninggal 1 minggu lagi. Ternyata kenapa dia masih lewat di depan kita sekarang? Maka pada saat itu dengan kalem dan lembutnya malaikat maut mengatakan, hei Isa, kamu tahu? Ternyata pemuda yang lewat 1 minggu yang lalu, dia lewat di depan kita karena dia pergi mengunjungi saudaranya yang sakit. Dia pergi mengunjungi saudaranya yang sedang terbaring sakit. Itu menandakan dia pergi memperbaiki silaturahminya. Olehnya itu Allah mengatakan jangan ambil nyawanya. Jangan cabut nyawanya dulu. Kenapa jangan cabut nyawanya? Karena ternyata salah satu memperpanjang umur adalah memperbaiki silaturahmi. Para hadirin, pemirsa dimanapun berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu kita sama semut. Kenapa kita harus malu sama semut? Semut itu binatang yang paling kecil, binatang yang tidak punya daya dan upaya. Tapi kenapa semut mampu mengangkat barang-barang yang berat, mampu mengangkat barang-barang yang besar daripada tubuhnya? Itu karena di sana terdapat sebuah persatuan dan silaturahmi. Kok kita kalah sama mereka? Mereka cuma makhluk yang kecil. Mereka cuma makhluk yang sangat-sangat kecil dibanding dengan kita manusia. Katanya kita manusia sekolah TK, sekolah SD, sekolah SMP, sekolah SMA, S1, S2, S3 sampai S-teler. Kok persatuan kita tidak ada? Malu kita sama semut. Semut sangat kecil namun bersatu. Bagaimana dengan kita yang berbagai macam S dan S kita dapatkan? Kenapa kita tidak bisa bersatu dan memperbaiki silaturahmi? Para hadirin, pemirsa dimanapun berada, yang insya Allah dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kepada kita untuk senantiasa ketika urusan dunia jangan kita melihat ke atas, namun ketika urusan akhirat kita harus tunduk ke bawah. Dan kenapa? Ketika urusan akhirat menunduk ke bawah, dunia harus menghadap ke atas. Ketika dunia tetangga boleh kaya, tetangga silahkan hebat, tetangga silahkan berpangkat, tapi jangan kita mau ikut-ikut dengan mereka. Kenapa akhirat harus menunduk ke bawah? Kenapa akhirat harus menatap ke atas? Itu menandakan para hadirin bahwasanya tetangga saya rajin sholat subuh, kok saya ketiduran? Tetangga saya jam 11 hari Jumat sudah ada di masjid, saya masih di pasar. Tetangga saya kalau Ramadan sedekahnya luar biasa banyak, padahal penghasilannya sedikit. Kok saya tidak pernah bersedekah? Malu kita ketika urusan dunia, ketika urusan akhirat kita terlambat. Tetapi ketika urusan dunia silahkan kita menghadap ke bawah. Itulah anjuran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin, pemirsa yang insya Allah mati, dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan, apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yuk mari kita kencangkan ikat pinggang kita, luruskan saf kita, perbaiki silaturahmi kita, yang insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyayangi kita. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yarhamukum man fil ardi, yarhamu man fil ardi, yarhamukum man fis samai. Saling menyayangi kita di bumi, insya Allah yang di langit akan mencintai kita. Kata pepatah Arab, ar-rahimu yarhamur rahman, yang maha pecinta, yang saling mencintai,
yang memiliki kasih sayang, insya Allah akan dicintai oleh yang maha pengasih. Siapa yang maha pengasih? Pastinya Qadir Rabbul Jalil, Allah Azza wa Jalla. Hadza min fadli rabbik, wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.